Rendahnya penilaian semua orang tentang profesi petani. Profesi petani selalu dianggap profesi yang paling rendah. Beberapa hal yang memotivasi saya untuk membangun Demplot contoh pertanian yang ramah lingkungan. Hal ini berdasarkan pengalaman di lapangan. Banyak petani yang masih sangat tergantung dengan pupuk kimia, padahal kita semua tahu bahwa pupuk kimia sangat tidak bagus untuk kesehatan tubuh dan sangat tidak ramah lingkungan. Ekosistem di tanah akan rusak apabila terus-terus menggunakan pupuk kimia, dan pada saat tertentu tanah akan jenuh dan akan tidak bisa ditanami apa-apa lagi. Bayangkan jika tanah kita semuanya tidak bisa ditanam apa-apa lagi. Yang kedua, masih rendahnya penilaian semua orang tentang profesi petani. Profesi petani selalu dianggap profesi yang paling rendah. Itu memotivasi saya untuk mengangkat harkat dan martabat petani, karena saya tahu betul jika bertani dengan cara cerdas dan benar akan menghasilkan nilai uang yang sangat luar biasa. Hal ini bisa menjadi pilihan kerja sebenarnya untuk anak-anak muda, tapi minimnya kepeminatan anak muda di dunia pertanian sangat rendah. Sehingga saya ingin memberikan satu contoh bagaimana berkebun yang dengan cara yang cerdas menghasilkan banyak uang tapi tetap sehat untuk tubuh dan ramah lingkungan. Contoh di sekitar kita bagaimana tanah yang sudah rusak akibat bahan kimia, akibat pupuk kimia. Tanah menjadi sangat keras, susah diolah, dan setiap kali bertani di sini pupuk harus ditambah lagi, dan itu akan sangat tidak bagus untuk dikonsumsi. Ini ada beberapa contoh pertanian yang masih menggunakan pupuk kimia, dan saya ingin agar semua petani mulai belajar kembali ke menggunakan pupuk alam, karena itu sangat bagus untuk kesehatan dan sangat bagus untuk keberlanjutan bumi, untuk kita menjaga bumi, pencemaran air, pencemaran tanah, dan lain-lain. Kita juga mengajarkan petani untuk menganalisa pasar sehingga tidak terjadi saat panen bersamaan dan membuat nilai harga di pasar jatuh. Jadi kita mengajarkan petani untuk bercocok tanam secara cerdas. Teman-teman saya yang sangat profesional di dunia pertanian, saya membuat sebuah kebun contoh. Di sini kami menanam labu mas, semangka kuning non biji, semangka merah non biji, brokoli, dan sayur-sayuran lain yang selama ini tidak pernah ditanam karena petani beranggapan bahwa di daerah ini tidak cocok untuk bertanam tanaman jenis ini. Saya membuktikan dengan teknologi tepat guna dan dengan kemampuan bertani yang cerdas, kita juga bisa menanam tanaman-tanaman yang bernilai tinggi harganya, untuk memotivasi bahwa menjadi petani bisa menghasilkan satu peluang usaha yang bagus dan akan memperoleh keuntungan yang besar jika dilakukan dengan benar dan cerdas. Cita-cita saya ingin menghasilkan petani-petani muda yang kaya untuk memotivasi anak-anak muda yang lain agar mereka akhirnya bisa, saat ditanya apa cita-cita Anda, saya ingin menjadi petani. Karena selama ini tidak pernah kita menemukan bahwa apa cita-cita Anda, pasti dokter, pilot, dan lain-lain. Petani tidak pernah dianggap sebagai suatu cita-cita yang menjanjikan. Indonesia adalah negara agraris, dan Belu, terutama Kabupaten Belu, berada di kota perbatasan, dan ini akan menjadi satu peluang bisnis yang menurut saya akan cukup bagus jika kita menginvestasikan pertanian dengan baik dan benar, dan akan menjadi satu peluang usaha yang menjanjikan. Saya punya mimpi yang sangat besar dengan langkah awal saya di kebun yang kecil ini, di Demplot percontohan pertanian organik ramah lingkungan yang kecil ini. Mimpi saya adalah saya ingin agar pemerintah mendukung saya untuk mengembangkan lokasi-lokasi seperti ini di semua desa, semua wilayah yang berpotensi di bidang pertanian, agar melahirkan
wirausaha muda dengan cara bertani yang benar, tepat, dan sangat menjanjikan untuk peluang usaha ke depannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang dengan caranya masing-masing sudah mendukung saya dalam mewujudkan mimpi saya ini. Terima kasih untuk Pak Frans Tanjung dan Ibu yang luar biasa telah mendukung saya dan tim saya dengan dana. Terima kasih untuk Om Yonrit Sabuna, seorang ahli di bidang pertanian yang menurut saya sangat luar biasa. Terima kasih Om Cisbaok, seorang yang selalu saya panggil Om Inovasi karena begitu peduli dengan temuan-temuan yang organik, pupuk organik, dan lain-lain. Pak William Beriati, seorang ekspat di bidang lahan kering dan air. Teman seperjuangan saya, asisten saya, staf ahli saya, Om John Aris Boncel, dan didukung juga dengan Om Juan Heli. Terima kasih.